Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du, alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kebaikan-kebaikan yang diturunkannya kepada kita dalam kemudahan urusan-urusan dunia, juga kebaikan yang lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan semua itu adalah kebaikan-kebaikan dalam urusan agama, yang kemudian hati kita dibukakan untuk menerima keindahan Islam, yang kemudian jiwa kita dilapangkan untuk memahami dan meyakini segala kebaikan yang kita butuhkan, semua keindahan yang akan menghiasi diri kita, itu hanyalah didapatkan dengan kita berusaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang memang diturunkan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah atau petunjuk yang sempurna baginya, maka Allah jadikan dadanya lapang, hatinya terbuka untuk menerima kebaikan Islam, menerima keindahan Islam. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia tersesat, maka Allah akan jadikan dadanya atau hatinya tertutup, sesak, sempit, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Alhamdulillah, kita bersyukur dimudahkan untuk belajar Islam, dimudahkan untuk saat ini kita hadir mengkaji salah satu sisi keindahan, salah satu sisi kemuliaan Islam yang begitu sempurna penjagaannya, sempurna kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita yang dengan ini orang yang paling banyak mengambil bagian dalam memahami dan mengamalkan Islam, maka dialah yang paling banyak merasakan
yang paling sempurna merasakan indahnya petunjuk dalam Islam, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam petunjuk yang diturunkannya dalam Islam. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah, Maha bagus, dan Dia hanya mencintai hal-hal yang indah. Apa maksud dari hadis ini? Allah Maha Indah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah itu mestinya indah, pasti membawa keindahan. Ada orang yang salah paham. Dia mengartikan hadis ini, oh berarti semua yang indah itu pasti Allah cintai. Indah menurut siapa? Indah menurut siapa? Manusia itu akan menganggap sesuatu indah kalau sesuai keinginannya. Belum tentu indah menurut Islam. Artinya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Maksudnya agama yang diturunkannya, syariat yang digariskannya, hukum-hukum yang ditetapkannya dalam Islam, itu adalah keindahan. Karena Allah mencintainya, diturunkan untuk menjadikan indah hidup manusia. Siapa yang berpegang teguh dengannya, banyak mengambil bagian dengan mengamalkannya, maka berarti dia menyempurnakan nilai keindahan dalam dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, ikuti panggilannya. Ikuti petunjuk Allah yang diturunkan kepadamu dan petunjuk Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu, mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya, dari keburukan kepada kebaikan, dari hal-hal yang jelek kepada keindahan yang hakiki. Itu tujuan diturunkannya petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Indah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Bar, Maha berbuat baik. Al-Muhsin, Maha sempurna kebaikannya. Al-Mannan, Maha sempurna anugerahnya. Al-Wahhab, Maha pemberi segala kebaikan. Terlalu banyak kalau kita sebutkan nama Allah yang berhubungan dengan kebaikannya. Ingat, salah satu di antara kewajiban kita dalam memahami nama-nama Allah yang Maha Indah, bahwa kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah itu pasti sesuai dengan makna nama itu sendiri dan tidak akan pernah terlepas darinya. Allah Maha baik, Maha sempurna rahmat dan karunia-Nya, maka berarti Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan hukum-hukum dalam syariatnya, itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan rahmat, anugerah, karunia, kebaikannya kepada manusia. Makanya orang yang belajar agama, memahami petunjuk Allah kemudian mengamalkan dalam dirinya, berarti dia mendekatkan dirinya dari sebab-sebab rahmat Allah.
mengumpulkan pada dirinya sebanyak-banyaknya keberkahan dan kebaikan untuk hidupnya. Luar biasa indahnya petunjuk Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Makanya tidak mungkin Allah menurunkan hukum dalam Islam untuk mempersulit apalagi mencelakakan hamba-hambanya. Ini keyakinan kita, sehingga dengan ini kita terima Islam dengan lapang, dengan gembira. Sehingga dengan ini kita merasa bangga berislam. Ketika mendapatkan hidayah untuk belajar Islam, mengenal hukum dalam agamanya, kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang demikian agung. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kalau dari dua sisi nama Allah yang maha indah ini saja sudah kita mengetahui sempurnanya keindahan dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi kita dalam hukum-hukum Islam, makanya orang yang beriman itu seharusnya menerima Islam benar-benar dengan gembira, menjadikan ukuran kebahagiaannya adalah dengan Islam. Harusnya dia ketika mengamalkan Islam merasakan ketenangan dan kelapangan dalam dirinya. Sebaliknya ketika dia berpaling dari Islam, itulah penderitaan dan kesempitan hidup yang sesungguhnya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan kesempitan dan penderitaan hidup di dunia, dan di akhirat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ketahuilah jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penjagaan sebagai salah satu bentuk kebaikan dan rahmatnya, penjagaan kepada kita dalam semua kebaikan, yaitu pada hukum-hukum agama yang disyariatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman, membela hamba-hambanya yang beriman, menjaga, melindungi mereka. Bagaimana dia menjaga mereka? Menjaga dengan sebab penjagaan yang sempurna dalam agama Islam. Artinya, semakin kita dekat dengan Islam, semakin banyak kita koreksi diri kita untuk sesuai dengan Islam, berarti penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita akan semakin disempurnakan. Coba kita lihat, bukan hanya dalam urusan ibadah murni, ibadah mahdhah, sampai pun dalam urusan-urusan dunia. Kenapa Allah mengatur? Karena dengan pengaturan Allah akan terwujud kebahagiaan yang sempurna pada diri kita. Contoh sederhana, kenapa sih dalam urusan mencari nafkah kita harus pertimbangkan halal dan haram? Tidak boleh mencari nafkah dari yang haram atau yang samar-samar syubhat, tidak jelas halal haramnya. Kenapa? Supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan harta itu berkah, dijauhkan kita dari fitnahnya, dijauhkan kita dari malapetakannya, cinta kepada dunia yang berlebihan, yang itu merupakan sumber penderitaan manusia lahir dan batin. Coba lihat ayat yang saya bacakan tadi.
Sebagian dari para ulama sahabat menafsirkannya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Sebagian dari para ulama salaf ada yang mengartikan kata-kata ma'isyatan dhanka di sini dengan al-kasbul haramul khabith, penghasilan yang haram dan buruk. Maksudnya kalau kita artikan secara keseluruhan dengan penafsiran ini, ayat ini berarti barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah ketika mencari nafkah, mencari penghasilan, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuknya penghasilan yang haram, yang membawa kepada kesempitan, tidak ada keberkahan, menjadi malapetaka baginya. Luar biasa. Jadi kesempitan hidup kita itu disebabkan oleh ulah kita sendiri, tidak mau kembali petunjuk Allah kepada petunjuk Allah, padahal kita mengakui Dia yang Maha Tahu tentang segala kebaikan untuk kita, karena Dialah yang menciptakan kita semua. Coba lihat, kenapa dalam urusan rumah tangga Islam juga mengaturnya, padahal kita berpikir rumah tangga kan ini fitrahnya manusia. Seorang istri mencintai suami, suami mencintai istri, mencintai anak-anak. Taib, itu kan hayalan kita. Tapi kenyataannya saat ini, apakah setiap rumah tangga harmonis? Hubungan satu dengan yang lainnya mesti baik? Tidak. Kenyataannya banyak masalah. Kenyataannya banyak masalah. Ternyata Al-Quran telah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Hati-hati kamu terhadap mereka. Bayangkan malapetaka apa yang paling besar menimpa manusia kalau dia tidak hidup damai dengan orang yang paling dekat dengan dirinya, yang selalu bertemu dengan dirinya. Pernikahan itu disyariatkan dalam Islam. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan untukmu istri atau suami dari jenismu sendiri. Tujuannya supaya kamu tentram, kamu damai ketika berdekatan dengannya. Bayangkan, ini tujuan pernikahan. Tapi ketika ini tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fitnah dan permusuhan. Contoh sekali lagi apa? Dalam urusan dunia, ketika kita tidak mengikuti petunjuk Allah, sesuatu yang harusnya membawa kebaikan justru menjadi sumber malapetaka bagi kita. Naudzubillahi min dzalik. Nah, disinilah kita semuanya harus mengetahui kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas dari tipu daya syaitan untuk menjauhkan kita dari petunjuk Allah, yang kemudian nanti menjadikan kita sengsara. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fi kulli syai'in min sya'nih." Syaitan itu mendatangi masing-masing dari kalian dalam semua kegiatan urusan yang dilakukannya. Datang pada semua kegiatan kita. Kalau bukan karena penjagaan Allah, tidak ada seorang pun yang selamat dari tipu dayanya. Nah, makanya orang-orang yang beriman mengenal jalan sunnah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya untuk mau belajar agama, memperbaiki diri, mengoreksi dirinya dalam hal iman, dalam hal keyakinannya, tauhidnya, pengamalan ibadahnya, sampai dalam urusan-urusan dunianya yang diatur dalam agama,
kemauan ini berarti, atau taufik untuk mau melakukan ini berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pada hamba ini sebab-sebab penjagaan dan kebaikan bagi dirinya. Termasuk dalam masalah ini, misalnya adalah yang berhubungan dengan tema yang akan kita kaji pada hari ini, masalah berpakaian atau berdandan bagi kaum perempuan, bagi para wanita muslimah. Luar biasa, musuh-musuh Allah menjadikan hukum-hukum yang berhubungan dengan kaum perempuan muslimah yang mulia, hukum-hukum yang berhubungan dengan mereka dalam masalah ketentuan Islam berpakaian, memakai hijab yang benar, berdandan apa yang dibolehkan, mana yang tidak. Musuh Islam menjadikan ini semua sebagai bahan untuk mencela Islam, merendahkan Islam, mengatakan Islam mengekang kebebasan kaum wanita. Padahal wallahi, demi Allah, demi Allah, dan demi Allah, justru hukum-hukum ini menjelaskan kemuliaan kaum perempuan. Justru hukum-hukum ini yang menjadi bukti sempurnanya penjagaan Allah bagi mereka. Kaum perempuan dimuliakan dalam Islam dengan sebesar-besar pemuliaan, dengan sebesar-besar pemuliaan. Makanya mereka dijaga dengan penjagaan dalam hal yang berhubungan dengan penampilan, berpakaian atau berdandan, lebih dari penjagaan bagi kaum laki-laki, karena memang perempuan beda dengan laki-laki. Perbedaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada kodrat penciptaan mereka masing-masing, kemudian Allah mensyariatkan agama yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Makanya semua orang yang berakal tahu perempuan dan laki-laki berbeda. Ketika ada orang-orang yang ingin menghinakan Islam, dan dialah yang terhina, mengatakan, kenapa Allah membedakan laki-laki dengan perempuan? Maka kita jawab, memang berbeda keadaannya. Kalau disamakan, berarti justru Islam tidak sempurna, berarti Allah tidak maha mengetahui. Semua orang berakal mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan, dari segi fisiknya, dari segi tenaganya, kekuatannya, dan semuanya. Makanya Allah mensyariatkan kepada kaum perempuan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan mereka, bagi laki-laki juga yang sesuai dengan keadaan mereka. Dan ingat, ini cuma sebagian kecil, persentase yang sangat terbatas dalam Islam. Adapun yang lainnya sebagian besar, hukum asalnya laki-laki dan perempuan dalam Islam sama. Dalam masalah memahami kabar gembira dan ancaman, kewajiban beriman, janji untuk merasakan kenikmatan surga, ancaman neraka, ya, perbaikan-perbaikan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah, mayoritas hukumnya sama. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menegaskan, innaman nisa'u syaqaiqur rijal, perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Asalnya mereka sama dalam masalah hukum-hukum Islam. Makanya kaidah bagi kaum perempuan, kalau kita dapatkan satu keterangan dalil, itu sebelum kita dapatkan dalil yang membedakan laki-laki dan perempuan, kita katakan hukum asalnya perempuan sama dengan laki-laki dalam masalah memahami Islam. Jadi dalam ruang lingkup yang kecil, sekarang kita akan contohkan bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih, perbedaan yang sedikit ini, ternyata di balik yang sedikit ini juga Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kemuliaan yang sempurna bagi kaum perempuan. Sekarang kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu
Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada perempuan-perempuan, istri-istri kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, menutupi auratnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih dekat, lebih mudah dikenali, fala yu'dzain, sehingga mereka tidak disakiti, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita perhatikan ayat ini. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka memakai jilbab yang syar'i untuk menutup aurat. Buat apa memakai jilbab? Ternyata ada hikmah di balik semua itu, supaya mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu atau disakiti. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kita ambil satu kaidah penting dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Setiap ada satu ayat yang diakhiri dengan penyebutan nama-nama Allah yang Maha Indah, apa kaidahnya? Bahwa nama Allah ini mesti berhubungan, berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, isi yang disebutkan dalam ayat tersebut. Sebelum kita bahas isi ayat ini, baru kita lihat penutupnya saja sudah merupakan kebaikan, kabar gembira dan kemuliaan bagi perempuan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha sempurna rahmatnya. Berarti apa? Pensyariatan jilbab yang syar'i untuk menutupi aurat kaum perempuan yang mereka kenakan, jilbab tersebut tujuannya untuk apa? Kalau dihubungkan dengan nama Allah ini, dua nama Allah ini, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan sebab-sebab pengampunan Allah dan rahmatnya bagi perempuan yang mengamalkannya. Luar biasa. Baru pakai jilbab sudah dekat dengan pengampunan dan rahmat Allah. Siapa kira-kira manusia yang tidak butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kalau rahmat Allah sudah dekat dengan diri seorang hamba, berarti kebaikan-kebaikan dan segala keutamaan dekat dengan dirinya. Penjagaan dalam kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan, dekat dengan dirinya. Luar biasa. Baru kita hubungkan dengan penutup ayat. Belum kalau kita kaji makna ayatnya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Apa hikmahnya, tujuannya? Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Dikenal apanya? Dikenal kebaikannya, dikenal kesuciannya, dikenal kehormatannya, dikenal kemuliaan dirinya, sehingga mereka tidak diganggu, tidak disakiti. Loh, berarti apa maksudnya? Berarti jilbab itu, jilbab yang syar'i, merupakan sebab seorang perempuan akan terpandang sebagai perempuan yang berwibawa.
yang dikenal kehormatannya, sehingga dengan ini mereka tidak diganggu atau disakiti. Siapa yang memberikan jaminan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti maknanya apa? Perempuan yang memakai jilbab yang syar'i, dia itu memasukkan dirinya dalam penjagaan Allah yang sempurna. Allah menjamin dia tidak akan disakiti. Kalau jilbabnya syar'i sesuai dengan petunjuk Allah, gangguan mesti kurang pada dirinya. Ingat, ketika perempuan keluar rumah ada kebutuhan, dia tidak tahu di jalan yang dia ketemu siapa, iya kan? Orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, penyakit syahwat banyak, dia tidak tahu. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, ketika seorang perempuan diperintahkan untuk berbicara tidak dengan suara yang lembut, Allah sebutkan fayatma alladzi fi qalbihi marad, sehingga orang yang ada penyakit dalam hatinya akan berhasrat. Orang yang punya penyakit hati itu banyak, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak. Tetapi dengan mengusahakan jilbab yang syar'i, dia sudah melekatkan pada dirinya penjagaan dari Allah. Sehingga apa? Orang yang baik-baik akan semakin segan dengan dia. Orang yang punya keinginan buruk pun akan berpikir panjang untuk menyakiti dirinya. Penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita bertanya, ya, bagaimana kalau pada kenyataannya ada orang yang mengenakan jilbab syar'i tapi masih juga diganggu? Kita katakan mesti ada pelanggaran yang terjadi. Tidak mungkin janji Allah itu tidak terwujud. Mesti ada pelanggaran yang terjadi yang menjadikan dia tidak sempurna menunaikan jilbab. Misalnya apa? Pakai jilbab syar'i katanya, tapi keluar berkeliaran di jalan jam 1 malam, pasti diganggu. Keluar malam-malam seperti ini sudah merupakan pelanggaran jilbab syar'i yang besar. Atau pelanggaran-pelanggaran yang lain. Yang jelas kita yakin dengan ayat ini ternyata apa? Tujuannya jilbab itu bukan untuk mengekang kebebasan perempuan, tapi justru untuk menyempurnakan rahmat Allah kepada diri mereka, yaitu dengan mereka dijaga, punya wibawa. Setiap orang yang memandangnya akan mengatakan, wah, ini wanita yang terjaga. Tidak berani hati orang itu untuk berkeinginan mengganggunya. Kenapa? Hati manusia itu Allah yang menguasai semuanya. Ketika Allah masukkan rasa takut dalam hati hambanya, maka dia tidak akan berani untuk mengusik perempuan tersebut. Ini baru makna penjagaan dalam urusan-urusan dunia, iya kan? Urusan dunia, dia tidak diganggu, tidak disakiti. Tayyib, penjagaan yang berhubungan dengan urusan akhirat, penjagaan yang berhubungan dengan urusan-urusan imannya. Ayat ini tidak membatasi, ya, penjagaan tersebut hanya dalam urusan-urusan dunia. Allah mengatakan dia tidak akan disakiti. Kita bisa artikan secara luas. Ini merupakan sebab dia tidak akan diganggu oleh syaitan, merupakan sebab dia tidak akan didekatkan dengan hal-hal yang bisa merusak imannya, rusak agamanya. Luar biasa, baru masalah jilbab sudah seperti ini faedah, kandungan dan kemuliaannya bagi kaum perempuan. Sekarang contoh ini membuktikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, ya, sesuatu yang saya katakan tadi dianggap oleh orang-orang yang jahil mengekang kebebasan kaum perempuan, ternyata ini justru mencerminkan sebab-sebab kemuliaan dan ketinggian mereka. Contoh berikutnya juga dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan adanya hijab dan tabir antara laki-laki dengan perempuan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman di tengah-tengah ayat ini, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Dan apabila kamu meminta satu keperluan kepada mereka, kaum perempuan, ayat ini asalnya berlaku untuk istri-istri Nabi SAW, kemudian berlaku untuk semua kaum perempuan. Karena kalau mereka saja yang hatinya suci disyariatkan, apalagi yang selain mereka. Kalau kamu meminta satu keperluan kepada mereka, kaum perempuan, maka mintalah dari balik hijab. Alasannya apa? Bukan untuk penjara, bukan untuk mencurigai atau menuduh orang. Allah yang maha mengetahui hati manusia mengatakan, yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan bagi hati mereka. Hikmahnya, menjaga kesucian hati. Siapa yang tidak ingin hatinya dijaga dalam kesucian? Semua orang ingin. Orang yang hatinya suci, dia akan mudah meraih ikhlas, mudah merasakan manisnya iman, dia akan mudah selalu terjaga dalam kebaikan, terhindar dari keburukan. Salah satu sebab besarnya adalah pensyariatan tabir antara laki-laki dan perempuan. Bukan untuk menghalangi mereka, bukan untuk mencurigai, oh kalau tidak ada tabir berarti kita dicurigai punya keinginan buruk. Tidak. Allah yang lebih tahu tentang hati kita dan sebab-sebab penjagaan bagi diri kita. Dan ingat, masalah tabir ini bukan cuma berlaku untuk ikhwan-ikhwan biasa, termasuk berlaku juga untuk ustadz. Maksudnya ini tabirnya kurang tinggi, begitu. Makanya saya buat kacamata, karena kacamata saya min, jadi saya nggak terlalu jelas melihat. Begitu, nanti lain kali dibuat lebih tinggi. Karena sekarang kita baca ayatnya, ya. Ini bukan berlaku hanya untuk ikhwan biasa, tapi juga berlaku untuk ustadz, begitu ya. Karena ustadz juga perlu dijaga kesucian hatinya. Jadi lihat hikmahnya ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, cara yang demikian itu lebih menjaga kesucian hatimu dan kesucian hati mereka. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati itu asal dari kebaikan semua anggota badan, iya kan? Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang hati, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Hati itu kalau baik, semua anggota badan baik. Kalau buruk, semua akan buruk, yaitu hati manusia. Ketika pensyariatan tabir antara laki-laki dan perempuan diterapkan, ternyata itu menjaga kesucian hati kedua belah pihak. Berarti pensyariatan ini mengandung hikmah dan tujuan bahwa dengan menjaga adab ini akan dimudahkan bagi mereka kebaikan bagi hati sekaligus kebaikan bagi semua anggota badannya. Jadi luar biasa. Pensyariatan hijab ini pun juga ternyata tujuannya untuk kebaikan dan kemuliaan kaum perempuan dan juga kaum laki-laki yang mengamalkannya. Contoh yang lain lagi. Ini kita sebutkan contoh-contoh yang besar yang sering dijadikan dalil oleh musuh-musuh Islam untuk mendiskreditkan Islam atau mengatakan Islam menghinakan kaum perempuan. Contoh berikutnya, masalah pensyariatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang laki-laki yang dijadikan sebagai qawwam. Apa artinya qawwam? Pemimpin, penanggung jawab bagi kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Karena Allah
melebihkan sebagian mereka dibandingkan sebagian yang lain, dan karena mereka yang menginfakkan, yang mencari nafkah untuk keluarga. Fasalihatu, maka wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang saleh, mereka adalah wanita-wanita yang tunduk. Hafizatun, menjaga dirinya, menjaga batasan-batasan syariat Allah. Lil ghaibi, ketika suaminya keluar rumah, bima hafizallah, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penjagaan bagi dirinya. Coba kita lihat pensyariatan, pengaturan, pembagian tugas dalam rumah tangga itu juga ternyata bertujuan untuk apa? Bima hafizallah, Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penjagaannya bagi kaum perempuan. Jadi luar biasa ternyata kalau kita pahami Islam dengan sisi keindahan, karena memang yang mensyariatkan dan menurunkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, kita akan dapati makna-makna yang tinggi di balik semua itu. Oleh karena itulah, salah satu di antara sisi keindahan ini, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan satu hukum yang sangat agung dalam Islam tentang kemuliaan kaum perempuan, yaitu aturan-aturan dalam berdandan atau berhias. Itulah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, juga surat Al-Ahzab ayat ke-33, tentang masalah tabarruj. Tentang masalah tabarruj, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan yang mulia, qarna, menetaplah di rumah-rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti kebiasaan kaum perempuan di zaman jahiliyah yang terdahulu. Ini perintah dalam Al-Quran yang diantaranya dalam ayat ini dijelaskan tentang adab-adab wanita ketika mereka keluar rumah karena hajat, dan bagaimana berdandan yang diperbolehkan dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang orang yang menghiasi dirinya, tetapi ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Tayyib, sebelum kita lihat adab-adab tersebut, kita lihat dulu seperti yang kita bahas di awal, apa sisi keindahan dan kemuliaan bagi kaum perempuan yang terdapat dalam ayat ini. Apa sisi keindahan Islam, kemanfaatan bagi kaum perempuan yang terdapat dalam ayat ini. Pertama, perintah untuk al-qarar fil bait, menetap di rumah. Kenapa kaum perempuan diperintahkan secara khusus untuk menetap di rumah? Kenapa mereka tidak dibebaskan untuk keluar saja? Jawabannya, karena Allah yang menciptakan manusia dengan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Masing-masing ditempatkan dengan tempat yang sesuai. Ketika laki-laki mayoritas waktunya dihabiskan atau sering keluar karena bekerja mencari nafkah, salat berjamaah di luar, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan hal-hal yang lain, termasuk berjihad dan yang lainnya, maka kaum perempuan pantas untuk ditempatkan di rumah. Karena kalau kaum perempuan keluar, terus siapa yang akan mengurusi rumah?
Jadi ini justru bukti bahwa Islam itu disyariatkan oleh Allah yang mengetahui keadaan, kondisi dan kodrat masing-masing dari dua jenis manusia tersebut. Taib. Kemudian apa manfaatnya bagi kaum perempuan untuk menetap di rumahnya? Jelas manfaatnya besar. Tadi ketika dibahas ya, kaum perempuan itu disyariatkan untuk menutup dirinya, auratnya, karena banyak fitnah-fitnah yang akan timbul pada diri mereka kalau terbuka auratnya. Tentu saja dengan mereka berada di rumah dan sering di rumah, penjagaan itu lebih sempurna lagi karena mereka pada saat itu tidak kelihatan atau tidak menampakkan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Oleh karena itulah, bayangkan dalam pensyariatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kaum perempuan dengan sesuatu yang Allah tidak berikan bagi laki-laki ketika mereka menetap di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, disahihkan oleh mereka berdua, juga oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitanu." Seorang perempuan itu adalah aurat. Artinya apa? Potensi pada dirinya untuk menimbulkan fitnah besar. Kenapa harus begitu? Memang Allah yang menciptakan, menjadikan keadaan dia seperti itu. Tidak bisa protes. Sama seperti kenapa perempuan kok harus haid, laki-laki tidak? Memang Allah yang menetapkan seperti itu. Tidak bisa protes. Kecuali kalau ada orang yang diciptakan oleh selain Allah, baru boleh protes. Al-mar'atu auratun. Seorang perempuan itu adalah aurat. Maka ketika dia keluar rumah, apa yang terjadi? Istashrafaha syaitanu. Syaitan akan mengintai dirinya, akan mengikutinya untuk menjadikannya sebagai sumber fitnah. Ini bagi ibu dan ummahat, ketahuilah ini keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada diri kalian, supaya dengan ini kita memperhatikan adab-adab ketika kita keluar rumah, supaya kita dapatkan kebaikan. Ketika mereka keluar, syaitan akan mengintainya untuk menjadikannya sebagai sumber fitnah. Dan ingat, setelah itu ada jaminan keindahan dan keutamaan. Lanjutan hadis ini, Nabi SAW bersabda, wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan keadaan seorang perempuan itu yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Coba saya tanya sama ibu-ibu, ketika dikatakan dekat dengan Allah, itu berarti kemuliaan atau bukan? Tentu berarti kemuliaan. Apa artinya dekat dengan Allah? Itu adalah ibadah yang mendatangkan pahala. Yang mendatangkan pahala. Jadi keadaan seorang perempuan ketika dia menetap di rumahnya, berusaha sering di rumahnya, itu tidak sia-sia, tapi mendatangkan pahala dan kemuliaan. Karena itu justru bahkan dikatakan keadaan dia yang paling dekat dengan Allah, berarti itu ibadah yang sangat tinggi keutamaannya. Loh, apa buktinya itu ibadah yang paling sangat tinggi keutamaannya? Contohnya saja, ibadah salat yang kita kerjakan, sebagian dari para ulama menjelaskan rukun salat yang paling utama, gerakan-gerakan salat ya, yang paling utama, berdiri ada i'tidal, ada ruku ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Kata para ulama, yang paling utama di antara semua gerakan salat itu adalah waktu sujud. Kenapa waktu sujud? Karena Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sujud.
Bayangkan, ibadah yang seagung ini sama dengan keutamaannya perempuan tadi ketika dia menetap di rumah. Aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Keadaan dia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Ini luar biasa. Jadi perempuan itu, ya, untuk akhwat dan ummahat, ibu dan akhwat sekalian, dia berada di rumahnya tidak berbuat apa-apa, menetap untuk melaksanakan perintah Allah, dia sudah dapatkan pahala dan keutamaan besar. Apalagi kalau di rumahnya dia mengusahakan kebaikan, mengurus rumahnya dengan baik. Bagi yang sudah punya keluarga, mendidik anaknya dengan baik. Apalagi ketika itu dia melakukan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya dia bisa sambil menasihati orang di rumahnya, melalui rumahnya, dengan media yang Allah mudahkan bagi dirinya, dengan fasilitas dan sarana yang Allah mudahkan bagi dirinya, berbuat kebaikan-kebaikan yang lain, maka luar biasa. Asalnya sudah mendapatkan keutamaan, ditambah lagi dengan keutamaan besar tersebut. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Laki-laki tidak semudah itu mendapatkan keutamaan seperti ini. Dia harus bekerja di luar rumah, harus melakukan kegiatan-kegiatan, sedangkan kaum perempuan dimudahkan. Satu sisi keindahan Islam dari pensyariatan kaum perempuan untuk menetap di rumahnya. Sisi keindahan lain, ini seperti yang diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kita perhatikan, ya, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Ketika Allah memerintahkan kepada kaum perempuan untuk menetap di rumahnya dalam ayat ini, Allah menyebutkan dengan bahasa yang indah, yang berarti hikmahnya adalah untuk tujuan keindahan ini. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Hendaknya kalian menetap di rumah-rumahmu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ini diambil dari kata-kata al-qarar. Al-qarar secara bahasa artinya adalah tetap, stabil, tenang. Ingat, bahasa Arab itu kaya. Untuk mengungkapkan menetaplah kamu di sini itu banyak. Bisa kita katakan uthbut huna, diam kamu di sini. Bisa kita mengatakan ilzam hadzal makan, menetap kamu di tempat ini. Bisa kita mengatakan dengan bahasa-bahasa yang lain. Kenapa Allah memilih kalimat ini atau kata ini yang mengandung arti tenang, tetap, dan diam? Berarti menunjukkan apa? Ketika mengamalkan perintah ini, seperti kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, perempuan yang menetap di rumahnya atau sering berada di rumahnya, maka dengan itu dia akan merasakan ketenangan batinnya, kelapangan pada jiwanya, dijauhkan dari segala kegundahan, keguncangan, dan kegalauan dalam pikiran maupun perasaannya. Coba lihat hikmah yang agung ini. Sementara sebagian orang yang jahil mengatakan, kenapa kita hanya disuruh di dalam rumah, hanya melihat tembok yang satu warnanya, padahal bisa dicat bermacam-macam warnanya kalau ingin lihat warna yang lain. Ternyata kalau mereka memahami keindahan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan disitulah sumber ketenangan dan kebahagiaan bagi dirinya. Dimudahkan hilang kegundahan, kegalauan pada pikirannya atau perasaannya. Maka dengan itu berarti kalau dia sering keluar rumah tanpa alasan yang syar'i, berdasarkan makna dari kalimat ini, disitulah letak keguncangan hatinya, letak ketidaktenangan pada jiwanya, kekalutan pikirannya, dan semua keburukan-keburukan yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini semua untuk kemuliaan kaum perempuan. Mereka diperbolehkan hanya keluar rumah ketika ada hajat. Innallaha qad adzina lakunna an takhrujna lihajatikunna. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang berhubungan dengan penafsiran ayat ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kalian wahai kaum perempuan untuk keluar jika ada hajat, keperluan-keperluan yang kalian butuhkan. Jadi akhwat dan ummahat sekalian rahimakumullah, perhatikan ini muqaddimah, pengantar untuk kita pahami hukum-hukum jilbab, berdandan, kenapa harus menetap rumah, dibatasi keluar rumah, itu semua untuk kebaikan. Dari awal sudah kita terangkan kemuliaannya. Jadi bisa jadi ya, maka bisa jadi kalau ada yang mengeluh kepada kita, seorang perempuan yang mengeluh kepada kita, kenapa hidup saya selalu gelisah, jauh dari ketenangan, ketentraman. Jawaban singkat yang pertama kali kita berikan kepada dia setelah kita suruh berdoa kepada Allah, karena Allah yang maha kuasa untuk menjadikan tenang hati manusia, katakan padanya, berpegang teguhlah dengan aturan-aturan Islam yang mengatur adab-adab berpakaian, berdandan dan bertingkah lakunya kaum perempuan. Mesti kamu akan dapatkan ketenangan lahir batin, bahkan bukan cuma ketenangan tapi pahala dan keutamaan yang berlipat ganda. Makanya sewaktu kita membahas mengenai tema tabarruj, larangan berdandan, berhias yang dilarang dalam Islam, ketika kita membahasnya dengan mencurigai, sudah kita akan musuhi semua orang. Saya ingat dulu ketika saya pertama kali membahas tema tentang tabarruj, sudah berapa tahun yang lalu di Radio Roja. Setelah itu saya mendapat laporan banyak yang tidak suka dan memusuhi. Bahkan sampai pedagang pakaian juga memusuhi saya. Padahal apa salah saya cuma menyampaikan keterangan yang dinukil oleh para ulama. Padahal ya, kita menjelaskan semua ini untuk kita pahami sisi keindahan dan kemuliaan Islam. Taruhlah misalnya, ya, misalnya ada orang yang belum bisa mengamalkan, apakah kita akan mencela dia? Tidak. Kita katakan sama dia, Anda kalau sudah mengetahui hikmah dan keutamaan ini, berarti Anda sudah mempersiapkan diri untuk menerimanya. Berdoalah kepada Allah, ya Allah bukakan hatiku untuk menerima kebaikan agamamu. Seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi, yashrah sadrahu lil Islam. Allah melampahkan hatinya, membuka dadanya untuk menerima Islam. Berdoa, ya Allah saya masih banyak kekurangan ternyata dalam hal penampilan dan pakaianku, bukakanlah hatiku untuk menerima keindahan Islam. Orang yang seperti ini, Masya Allah kebaikannya besar, badannya belum bisa menerima tapi hatinya sudah terbuka. Tapi ada orang yang dia belum menerima kebaikan tersebut pada anggota badannya, hatinya ditutup juga, tidak mau terima. Bagaimana dia akan dimuliakan oleh Allah? Dia sendiri yang menutup dirinya. Sama seperti ayat tadi, ya, barang siapa yang Allah kehendaki dia sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah jadikan hatinya, dadanya sempit, tertutup, tidak mau menerima Islam. Dari awal kedatangan Islam dia curigai, malah dia marah ketika dinasehati. Hatinya ditutup, bagaimana akan terbuka hidayah masuk ke dalam dirinya? Harusnya kalau orang belum bisa mengamalkan, dia berdoa kepada Allah. Kita semua penuh dengan kekurangan. Yang bisa membuat kita menerima Islam, menyempurnakan kebaikan adalah taufik dari Allah. Bagaimana caranya membuka taufik, membuka diri kita menerima taufik? Setiap ada keterangan, terima dulu, berdoa kepada Allah agar kita mudah mengamalkannya. Jangan langsung ditolak atau langsung dicurigai. Wah, dikatakan ini terlalu keras, ini mengekang kaum perempuan dan seterusnya. Ini adalah penyakit hati yang justru semakin memperparah keadaan orang tersebut, karena dia sendiri yang telah menutup hatinya, padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki keindahan agama Islam ini justru membuka hatinya dan menjadikan sebab kebahagiaan pada jiwanya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, maka saya lanjut keterangan tadi dari ayat yang kita baca pada surat Al-Ahzab ayat 33 ini tentang tabarruj.
para ulama menjelaskan bahwa makna tabarruj itu meliputi dua hal yang semua saya sebutkan dengan lengkap beserta nukilannya dari dalam buku atau tulisan tentang tabarruj ini. Pertama, yang saya jelaskan tadi, seringnya seorang perempuan keluar rumah tanpa ada hajat yang dibenarkan dalam syariat. Sesuai dengan penamaannya, tabarruj itu diambil dari kata-kata al-burju, artinya bintang yang terang, sesuatu yang nampak dan jelas. Orang Arab biasa juga menyebut gedung pencakar langit, gedung yang tinggi dengan al-burj, karena dia tampak dan terang. Nah, ketika seorang perempuan sering keluar tanpa ada hajat yang syar'i, ini sebagian dari para ulama ya menegaskan, beberapa dari para ulama menegaskan ini termasuk tabarruj, karena ini yang akan menjadi sebab terlihatnya perhiasan, kecantikan atau keindahan yang ada pada diri mereka. Ingat, kaum perempuan itu tidak dilarang berhias, berdandan, menampakkan keindahannya. Cuman ditempatkan pada tempat yang tidak mengandung fitnah. Dia perlihatkan kepada suaminya, atau kepada sama perempuan yang lain, atau orang-orang yang merupakan mahramnya. Kalau dia perlihatkan kepada laki-laki yang tidak halal baginya, bukan mahramnya, yang bisa tertarik atau terfitnah, maka ketika inilah dia dilarang, dan inilah yang namanya tabarruj, memperlihatkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram. Jadi sering keluar rumah akan berpotensi untuk menjadikan dia menampakkan sesuatu yang seharusnya ditutupinya. Makna yang pertama itu. Makna yang kedua dari pengertian tabarruj, Masya Allah, makna yang kedua adalah seorang perempuan yang keluar rumah dengan menampakkan keindahan dan kecantikan atau perhiasannya yang seharusnya disembunyikan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Apa tujuannya? Sudah kita bahas tadi, untuk menyempurnakan rahmat Allah, kemuliaan dan keutamaan bagi perempuan tersebut. Perempuan dilarang melakukannya, karena ini akan menimbulkan fitnah dan kerusakan, menjadi sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya akan dicabut. Ini dilarang. Makanya ketika dalam Al-Quran saja, di surat An-Nur ayat ke-31, di zaman jahiliyah dulu, ya, di zaman orang Arab terdahulu, mereka itu kaum perempuan memakai perhiasan yang ketika mereka ingin perhiasan tersebut diketahui laki-laki, ya, perhiasannya itu berupa semacam kalung yang dipakai di kaki yang ada bunyinya. Mereka memukulkan kakinya waktu berjalan supaya didengar. Ini saja dilihat, dilarang. Padahal tidak terlihat, cuma terdengar. Apalagi kalau diperlihatkan dan ditampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Dan janganlah mereka kaum perempuan memukulkan kakinya, yakni melangkah dengan langkah yang keras sehingga diketahui, terdengar perhiasan yang mereka sembunyikan, yakni semacam kalung yang tadi saya katakan diletakkan di kaki yang dipakai kaum perempuan di zaman dahulu. Jangan mereka lakukan itu, karena ini akan mendatangkan fitnah. Makanya kalau ini berhubungan dengan sesuatu yang didengar saja dilarang, apalagi yang terlihat. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, para ulama ketika menjelaskan masalah ini menyebutkan bahwa perhiasan yang diperintahkan
bagi kaum perempuan untuk disembunyikan, tidak diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, itu ada dua macam. Ada yang namanya az-zinatul asliyah, perhiasan atau keindahan asal yang ada pada dirinya. Maksudnya bagian-bagian tubuh perempuan yang berpotensi menimbulkan fitnah. Ini jangan ditampakkan karena akan menjadi sebab timbulnya fitnah dan gangguan pada dirinya. Ya, ini bagian-bagian tubuhnya yang menarik atau mengandung fitnah. Yang kedua, az-zinatul muktasabah, apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan perhiasan luar atau perhiasan tambahan. Yakni hiasan-hiasan yang berupa kalung, cincin, ataupun anting, ataupun yang lainnya yang ditambahkan pada badan kaum perempuan. Yang ini jelas namanya perhiasan, dilarang untuk ditampakkan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Maka dari sini kita ketahui, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, berarti bukan dikatakan perempuan itu tidak boleh berhias, berdandan, boleh. Seandainya dia memakai semua perhiasannya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sebagiannya diseret, boleh. Yang penting jangan kelihatan ketika berhadapan dengan laki-laki. Caranya bagaimana? Misalnya orang-orang Arab saat ini, perempuan-perempuan Arab itu mereka punya baju kurung luar. Jadi ketika dia memakai pakaian yang indah, perhiasan, dipakai baju kurung luar. Ketika dia masuk rumah bertemu dengan perempuan-perempuan, dia lepas pakaian luarnya. Itu boleh seperti itu. Nah, yang saat ini dikritik oleh banyak para ulama adalah kebiasaan kaum perempuan sekarang. Ketika di dalam rumahnya, di hadapan suaminya, dia justru pakai pakaian biasa, bahkan pakaian yang keadaannya seperti itu. Sebaliknya ketika keluar rumah justru perhiasannya semua dipakai. Ini namanya tabarruj yang asli 100%. Ini bagaimana caranya dia akan mengusahakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Makanya dari kaidah ini ya, akhwat dan ummahat sekalian rahimakumullah, kita ketahui yang namanya tabarruj adalah keluar rumah dengan menampakkan perhiasan atau kecantikan yang seharusnya disembunyikan. Berarti dari sini kita bisa menilai dari kaidah asal ini, segala sesuatu yang mendukung makna ini, baik itu pakaian, perhiasan atau model tertentu yang mendukung untuk perempuan itu terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya semakin menarik, semakin terhiasi, semakin indah, maka ketika keluar rumah dia mengenakan hal tersebut, itu dilarang dan termasuk tabarruj yang diharamkan dalam Islam. Hukumnya termasuk dosa besar, kebiasaan-kebiasaan para wanita jahiliyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang nukilannya lengkap saya sebutkan dalam tulisan tentang tabarruj ini. Ini yang kita perhatikan. Jadi ini kaidahnya, sehingga sudah gampang sekarang untuk kita menilai. Ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang perempuan mengenakan baju yang begini dan begini? Kita katakan, apakah baju tersebut menarik? Ingat, baju dan jilbab disyariatkan untuk menutup aurat, menutupi keindahan. Kalau bajunya sendiri justru yang indah, menarik perhatian, berarti termasuk makna tabarruj. Kaidahnya gampang, kaidahnya mudah. Sehingga nanti ada lagi bahan kain yang seperti ini, ada model renda yang seperti ini, sama jawabannya. Kalau itu memperindah, menghiasi dan menjadi menarik ketika dipandang laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan dalam Islam. Dan ingat ya, di dalam tulisan ini tentang tabarruj dan dandan wanita modern ala jahiliyah, yang tulisan ini juga dimuat di website ana pribadi www.manisnyaiman.com ya, ada juga tulisan ini, bisa langsung dibaca. Itu hukum tentang tabarruj ini sangat mengerikan. Dosa besar, dilaknat,
ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, il'anuhunna fa innahunna mal'unat, laknatlah mereka karena memang mereka itu adalah orang yang terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, dan berbagai macam ancaman-ancaman besar lainnya. Makanya tentu saja seorang perempuan muslimah, seorang wanita yang beriman tidak ingin menjadikan dirinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan mempertimbangkan keutamaan-keutamaan yang besar yang ada pada pensyariatan jilbab dan adab-adab berhias bagi wanita yang demikian agung diterangkan dalam Islam, seperti yang tadi sebagian kita sudah bahas dan sudah kita paparkan. Oleh karena itulah, ayat wal akhwat wal ummahat rahimakunallah, ini nasihat dan peringatan untuk akhwat sekalian. Jangan biarkan diri Anda diperbudak oleh syaitan dan hawa nafsu. Jangan dibiarkan diri Anda diperbudak oleh syaitan dan hawa nafsu, padahal kita telah punya iman yang dengan iman itu kita memahami kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan hukum-hukum yang indah, yang merupakan sebab yang mendekatkan diri kita dengan rahmat, keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, tidak semua orang ketika mendapatkan dalil, mendapatkan nasihat langsung bisa menerimanya. Tetapi ingat, dengan sikap yang baik ketika kita menerima Islam, kita buka hati kita, berdoa kepada Allah agar dimudahkan menerima hukum-hukumnya, maka ini merupakan sikap yang benar yang membuka diri kita untuk menerima hidayahnya yang sempurna. Jangan ditutup hati kita, jangan kita mengingkari syariat Allah, jangan kita menolaknya dari awal. Ingat, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa memasukkan hidayah ke dalam hati manusia, Dia juga yang maha kuasa untuk memalingkan atau mencabut hidayah dari hati manusia jika Dia menghendakinya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Maka ketika mereka berpaling, ketika mereka ingkar, Allah Subhanahu wa taala sekaligus memalingkan dan mencabut hidayah dari hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dimudahkan taufik memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon sebab-sebab penjagaan yang sempurna darinya dalam segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Maka demikianlah ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas di kajian kita di pagi hari ini atau di siang hari ini tentang masalah berdandan atau adab-adab berhias yang diperbolehkan bagi kaum perempuan, dengan merujuk kepada kitab Tabarruj yang ana tulis dan juga dimuat di internet ya, di website www.manisnyaiman.com dengan judul Tabarruj Dandanan Wanita Modern ala Jahiliyah. Semoga apa yang kita bahas yang tentu selengkapnya bisa dirujuk pada tulisan tersebut beserta beberapa kerancuan serta jawabannya dan beberapa penjelasan yang lebih rinci tentang makna tabarruj bisa kita lihat kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam segala kebaikan dan menghindarkan kita dari segala keburukan dengan taufiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Ya, sekarang kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Mungkin di antara umat ada yang ingin bertanya langsung, kita beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Ya, ini juga ada buku-buku yang akan dihadiahkan ya. Ini diberikan kepada, nanti saya tanya begitu kan. Dan juga bagi yang pertanyaannya paling bagus gitu ya. Oke, insyaallah. Silakan. Ada umat atau akhwat yang ingin bertanya langsung? Silakan umat atau akhwat yang ingin bertanya langsung melalui mic.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya mengenai kajian tema hari ini yang mengenai apakah muslimah boleh berdandan. Jadi kategori berdandannya itu yang bagaimana Ustaz? Yang benar-benar kalau kita harus mengikuti syariatnya. Dalam artian apakah jika kita ingin hadir dalam suatu walimah seperti itu, kadang saya melihat masih ada beberapa yang memakai make up lengkap. Meskipun saya melihat juga mereka sudah memakai hijab syar'i yang benar-benar sudah kafah, tapi kok wajahnya masih full make upnya. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah yang demikian dibolehkan dan kriterianya bagaimana Ustaz? Syukran. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Sebenarnya saya yakin ibu yang bertanya ini atau akhwat yang bertanya ini dia sudah tahu jawabannya. Karena saya sudah berikan tadi kaidah. Kaidahnya, segala sesuatu yang itu menampakkan perhiasan, keindahan atau kecantikan ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu namanya termasuk tabarruj. Makanya ada yang tabarrujnya parah, ada mungkin tabarrujnya lebih mending, ada mungkin yang lebih kecil, bertingkat-tingkat. Namanya dosa juga seperti itu. Keburukannya bertingkat-tingkat. Maka ketika ibu menyaksikan yang seperti ini, orang tersebut berhias, berdandan, memakai make up dan yang lainnya, dan tidak ditutupi dandanan tersebut, ya maka dia termasuk tabarruj. Meskipun dia memakai pakaian yang dikatakan tadi sudah lengkap, jilbab yang sesuai syar'i, kita katakan di satu sisi dia benar, tapi di sisi lain dia masih melakukan kekurangan yang menjadi sebab rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala belum sempurna pada diri orang tersebut. Siapapun dia, apalagi orang sekarang bukan menjadi ukuran. Yang jelas, ya bagi akhwat yang melakukan ini hendaknya dia bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dimudahkan menyempurnakan kebaikan dirinya. Dan bagi ibu yang melihat ini atau yang menyaksikan ini, hendaknya orang tersebut atau perempuan tersebut jangan kita ikuti keburukannya, tapi kita contoh kebaikannya untuk kita mengambil manfaat darinya. Barakallahu fiik. Ini termasuk pertanyaan yang baik ya. Ada hadiah di sini, buku yang ditulis oleh Ustadz Badrus Salam ya, Indahnya Islam Manisnya Iman, untuk ibu tadi. Silakan dikasih. Silakan. Ya, saya jawab dulu pertanyaan satu atau dua dari tulisan di kertas. Apakah memakai tabir itu termasuk memakai cadar? Apa hukumnya memakai cadar? Ya. Karena hukum memakai cadar itu diperselisihkan oleh para ulama, maka tentu saja ini termasuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalil ilmiah. Ya, para ulama memperselisihkan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan itu lebih utama. Bagi mereka yang mewajibkan, alasan terkuat yang mereka jadikan sebagai sandaran adalah karena perempuan itu kecantikan utamanya ada pada wajahnya. Ini semua kembali kepada perselisihan dalam masalah dalil dalam hal ini. Makanya ini tidak ya menjadi pembahasan fokus dalam tulisan yang saya tulis tentang masalah tabarruj, masalah menampakkan wajah, karena ini hukumnya diperselisihkan dari ulama yang terdahulu sampai sekarang. Kalau seandainya ulama sepakat semua mengatakan wajib ditutup wajahnya, berarti dia termasuk tabarruj. Tapi karena diperselisihkan, makanya ini kembali kepada pendapat mana yang terkuat berdasarkan dalil yang kita pegang dalam masalah ini untuk kemudian kita ikuti, karena itulah yang akan membawa kebaikan pada diri kita. Kalau sedang berjalan bersama suami, apakah boleh berdandan atau bersolek? Boleh, kalau berjalan-jalannya dalam rumah, karena tidak kelihatan. Atau berjalan-jalan di pekarangan rumah yang tidak ada orang lain yang melihatnya, boleh. Jadi kaidahnya tadi, bersoleknya tersebut tidak diperlihatkan pada laki-laki yang bukan mahramnya. Saya katakan ketika dia berkunjung ke rumah akhwat, dia tampakkan dandanannya, boleh. Datang ke majelis ilmu yang cuma akhwat saja tertutup, dia tampakkan dandanannya, boleh. Atau kepada anggota keluarganya yang merupakan mahram, diperbolehkan.
Apalagi kalau sama suaminya. Justru itu merupakan ibadah ketika dia berhias seindah mungkin di hadapan suaminya. Masalahnya ketika dia berjalan bersama suami di luar rumah, apakah dia akan menyuruh semua orang, ya, bagi yang melihat saya hendaknya menutup mata? Kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dia mengatakan seperti itu. Banyak muslimah sudah berjilbab syar'i tapi masih suka berdandan ketika keluar rumah menggunakan make up seperti bedak dan lipstik. Apakah diperbolehkan? Bagaimana dengan menggunakan hiasan seperti bros? Ya, ini sudah dijawab tadi. Adapun hiasan seperti bros, motif, renda dan seterusnya, gampang ditanyakan, apa tujuannya dia menggunakan itu? Apa tujuannya? Tentu supaya terlihat indah, supaya terlihat lebih keren. Ya sudah, berarti masuk dengan makna berhias tadi. Dan itu ada keterangannya lengkap dalam tulisan tentang masalah tabarruj tersebut dengan nukilan dari para ulama ahlus sunnah. Ya, silakan yang mau tanya langsung lagi, boleh? Fadhal. Ada pertanyaan dari ikhwan, kita dengar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon nasihatnya. Itu makna tabarruj yang kita jelaskan tadi adalah yang utama memperlihatkan perhiasan. Sedangkan wanita diciptakan dalam kondisi sedang berhias, sehingga model baju yang para ahbab kenakan ini kadang-kadang baik warnanya, modelnya dan sebagainya masih mengandung makna berhias yang besar. Mohon nasihat. Terima kasih. Iya, barakallahu fikum. Perkataan antum benar, memang wanita diciptakan senang berhias. Makanya Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan menempatkan perhiasan tersebut di mana ditempatkan. Itu yang menjadi pembahasan dalam masalah ini. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatur segala kebaikan untuk hamba-hambanya. Nah, ketika ini diatur untuk kaum perempuan, berarti untuk meluruskan akhlak mereka, meluruskan tabiat mereka agar searah dengan kebaikan. Oleh karena itulah, ya, termasuk diantara sebagian dari para ulama, misalnya Imam Az-Zahabi, sewaktu beliau menjelaskan tentang makna hadis Nabi SAW, uritun nar fa idza aktsaru ahliya an-nisa, ditampakkan kepadaku neraka maka kebanyakan ya penghuninya adalah kaum perempuan. Beliau menjelaskan yang kita kenalkan sebabnya karena mereka sering kufur kepada suaminya, ya, mengingkari kebaikan suaminya. Itu hadisnya sahih dan ini juga merupakan tabiatnya kebanyakan perempuan. Makanya kebanyakan jadi ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Kata Imam Az-Zahabi, ternyata sebab juga adalah karena masalah yang berhubungan dengan perhiasan ini. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Kabair. Didukir oleh Syekh Al-Albani juga dalam Jilbab Mar'atil Muslim, dan saya juga jilbab tulis nukil dalam tulisan tentang tabarruj ini. Jadi kecenderungan ini yang harus diluruskan. Kalau itu kenyataan yang terjadi pada diri kebanyakan mereka, harusnya mereka tempatkan dandanan dan berhias tadi di tempat yang benar sesuai dengan syariatnya. Ya, kemudian juga yang ingin saya ingatkan kepada akhwat dan ummahat, ya, termasuk dalam hal ini yang perlu diingatkan, kebiasaan yang banyak dilakukan orang saat ini, seperti mudah menampakkan foto, ya, dalam keadaan harusnya dia menutupi dirinya, dia tampakkan baik di statusnya, apalagi di gambar-gambar yang saat ini sering kita dengar istilahnya selfie atau yang seperti itu. Ini merupakan kebiasaan yang tidak baik. Merupakan kebiasaan yang tidak baik dan juga menjadi sebab terbukanya banyak keburukan-keburukan. Dengan tersebarnya foto-foto seperti ini, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang buruk itu. Nah, mohon dicontohkan praktek akad nikah yang sesuai sunnah mulai dari khutbahnya sampai ijab kabul. Masya Allah. Ringkasnya saja, khutbah nikah itu khutbatul hajah maksudnya, yakni pembukaan yang seperti sering disampaikan dalam awal kajian, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Jadi cuma sekedar ini saja, kemudian dilangsungkan akad nikah. Itu namanya khutbah nikah. Khutbah itu semacam kalimat yang di awalnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilakukan akad nikah. Jadi bisa yang melakukannya misalnya ustadz yang ditunjuk atau mungkin pihak KUA kalau dia paham. Yang jelas itu bukan merupakan inti, itu cuma sekedar keutamaan saja. Yang menjadi inti dalam ijab kabul adalah yakni lafaz
menikahkan yang dilakukan oleh walinya atau orang yang diwakilkan oleh wali tersebut. Dia mengatakan, aku telah menikahkan kamu misalnya dengan putriku yang bernama fulana, sudah. Ketika dia mengatakan laki-laki tersebut, aku terima nikahnya, selesai. Tidak perlu pakai jabat tangan, tidak perlu pakai genggaman tangan yang lainnya. Yang penting dia mengucapkan aku menikahkan kamu, dan laki-lakinya terima, hadir pada saat itu, ya, karena para ulama melarang akad yang melalui telepon, ya, karena ini banyak kerusakannya. Dengan dia mengucapkan ini, ada maharnya pada saat itu, ada saksinya, maka pernikahan tersebut sah dan diperbolehkan. Itu yang menjadi syarat yang terpenting dalam masalah ini. Nabi SAW pernah menikahkan seorang sahabat dengan hanya mengatakan, qad zawwajtukaha, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya. Sahabat ini tidak menjawab, sah pernikahannya, karena tidak ada tanda-tanda dia menolak, dia sendiri mau. Jadi dengan lafaz ini saja, aku telah nikahkan kamu dengan dia, sudah sah. Si laki-laki tidak menolak, si perempuan tidak menolak, ada maharnya disebutkan di situ, meskipun tidak disebutkan tapi ada di situ maharnya, jelas diserahkan, maka itu sudah sah pernikahannya dan sudah dianggap sebagai ijab qabul yang sahih. Silakan kalau masih ada pertanyaan dari akhwat dan ummahat yang langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kan yang saya tahu zaman Rasulullah SAW, ya. beliau menggunakan sifat di matanya. Tapi kan itu kan pakai sifat ya Ustaz ya. Nah kalau sekarang ini kita sulit menemukan sifat itu dan kita menggantikan dengan eyeliner, apakah sama hukumnya sunnah atau malah tabarruj? Terima kasih Ustaz. Ya, mungkin maksudnya celak gitu ya. Iya. Iya, betul. Iya. Nabi SAW melakukan itu, tapi itu tidak dikatakan sebagai sesuatu yang ada keutamaannya secara khusus, kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaannya dan perlu dilihat dalilnya. Ketika disebutkan itu adalah dengan jenis tertentu, berarti keutamaannya pada jenis tersebut. Contohnya begini, masalah penggunaan siwak. Bolehkah kita mengkiaskan siwak dengan sikat gigi? Boleh, tapi tidak sempurna. Begitu. Siwak itu dia punya keutamaan, disebutkan dalam hadis yang sahih, as-siwaku mardatun matharatun lil fami mardatun lirrabb. Siwak itu bisa membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Sikat gigi membersihkan mulut tapi belum tentu mendatangkan ridha Allah. Jadi siwak punya keistimewaan tersendiri. Begitu pula bahan-bahan yang dipakai oleh Nabi SAW, seperti itu keadaannya. Makanya yang tadi itu pertama hukum asal pemakaiannya. Kalau berhubungan dengan perempuan, ya tadi, kalau itu mempercantik diri, itu saja kaidahnya, menjadikan indah, menjadikan kelihatan dia lebih menarik, maka itu berarti termasuk tabarruj, boleh dipakai tapi disembunyikan, tidak dijadikan menyolok kelihatan, begitu. Itu kaidahnya untuk kebolehan memakai hal tersebut. Nah, ya, ini juga pertanyaan yang bagus ya, saya mau kasih hadiah. Maaf, ibu yang bertanya ini sudah berkeluarga. Ini karena ada yang buku tentang keluarga. Sudah? Yang bertanya tadi sudah berkeluarga? Atau belum? Sudah, sudah ya. Berarti pas buku ini, karena bukunya cuma satu ini, surat terbuka untuk para istri. Nah, silakan. Yang ditulis oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Alhamdulillah saya sudah berhijab, Pak Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bekerja dengan suami saya yang diharuskan bertemu dengan orang-orang banyak, terutama terlebih banyak laki-laki. Dan suami saya ini meminta saya terkadang membelikan saya perhiasan, kadang membelikan saya make up. Dia meminta saya untuk berhias pada saat saya pertemuan dengan rekan-rekan kerjanya. Itu apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz, supaya saya juga tidak melanggar dari aturan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali ya, bermanfaat sekali. Insya Allah ya, yang saya sangka
dan itulah yang kita bersangka baik ya kepada suami ibu. Dia adalah termasuk orang yang baik, terbukti dengan dia menjadikan istrinya itu bekerja pun bersama dia, artinya tetap dalam pengawasannya. Maka ini mudah-mudahan sebab hidayah yang Allah Subhanahu wa taala ya, hidayah dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan pada ibu dan keluarga ya, sama suami dan anak-anak begitu ya. Cuman bagaimanapun kebaikan asal itu tetap perlu disempurnakan dengan belajar agama, memahami dan mengamalkannya. Ibu sudah jelaskan tadi, sudah dengarkan tadi penjelasannya bahwa itu tentu tidak diperbolehkan. Makanya ajak suami untuk membaca tentang masalah yang berhubungan dengan adab-adab atau etika berhias bagi perempuan. Nasihati perlahan-lahan agar kita ya, agar ibu bisa menasihati dia, pahamkan pada dia. Insya Allah mudah-mudahan dia akan terima dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang seperti tadi itu tidak diperbolehkan dalam agama ya, menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sampaikan kepada suami bahwa itu hanya miliknya suami saja dan orang-orang yang boleh melihatnya. Adapun bagi laki-laki yang lain maka itu akan menimbulkan fitnah. Dengan cara lemah lembut kita jelaskan, bawakan dalilnya, bawakan keterangannya, dan katakan ini menjadi sebab kemuliaan bagi kita, bagi rumah tangga kita, sebab penjagaan dari Allah. Maka insya Allah hatinya akan terbuka untuk menerima hal tersebut. Nah, ya ini juga mendapat hadiah insya Allah. Ya, buku tentang prinsip-prinsip dasar Islam Ustadz Yazid ya, hafizahullah taala. Pertanyaan berikutnya saya baca dulu dari tulisan. Tolong dijelaskan batasan-batasan safar bagi kaum wanita berdasarkan urf di Indonesia sehingga harus ditemani mahram, karena banyak wanita yang bermudah-mudahan dalam keluar rumah dan ada pula wanita yang gulu sehingga merepotkan diri sendiri. Iya. Safar sudah kita ketahui adalah pembahasan yang berhubungan dengan keharusan memakai mahram atau tidak ketika wanita keluar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaffirannal mar'atu illa wa ma'aha dzu mahram." Hendaknya seorang perempuan tidak melakukan safar kecuali bersama mahram. Sekarang apa makna safar? Ini kita harus kembalikan kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini, disertai dengan perbedaan pendapat di kalangan mereka. Tentu pendapat dalam masalah ini banyak. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang dikuatkan juga oleh Syekh Al-Albani, dan pendapat inilah yang saya pegang sampai saat ini, bahwa safar itu yang rajih tidak diukur berdasarkan jarak tertentu. Karena jarak itu bisa berbeda-beda tentang satu daerah yang kita menuju kepadanya dikatakan safar, itu bisa jadi nanti akan ada perbedaan, ada perluasan kota dan seterusnya. Maka jarak ini tidak menjadi ukuran, disebabkan juga hadis-hadis yang sahih tentang safarnya Nabi SAW itu berbeda-beda jaraknya. Terus tidak mungkin kita katakan setiap orang yang mau pergi ke satu tempat dikatakan dia harus mengukur dulu jaraknya atau pakai kilometer misalnya. Kalau sekarang mungkin dengan mobil, kalau dulu pakai onta misalnya safarnya, apakah dia harus turun dulu? Oh 1 meter, 2 meter. Kapan dia sampainya ke tempat tujuan? Jadi penetapan safar dengan jarak itu jelas menyulitkan dan tidak dibenarkan dalam agama. Makanya ini kembali kepada sesuatu yang dianggap sebagai safar secara kebiasaan, maka itulah yang safar. Menurut yang saya pahami dalam masalah ini kembali kepada batas wilayah. Kalau kita sudah keluar dari wilayah kita ke wilayah lain, ke daerah kita, misalnya kabupaten atau kota, keluar kota, itu sudah termasuk safar yang mengharuskan adanya mahram ataupun ada batasan-batasan yang lainnya. Kalau masih dalam kota sendiri, ya, kemudian tentu tidak ada sebab-sebab fitnah, atau ketika misalnya dia keluar ditemani sama wanita yang lain, maka ini diperbolehkan dan tidak mesti memakai mahram asal aman dari sebab-sebab fitnah. Nah,
Ya, untuk pertanyaan ini juga saya ingin berikan hadiah karena ini pertanyaan yang baik ya, dan tentu banyak terjadi orang-orang yang berbudak-budak dalam masalah safar, yang tentu kita harus nasihati mereka agar menghindari hal tersebut. Ya, buku yang ada masalah nah, saya berikan langsung. Ya, silakan akhwat yang mau bertanya, silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya mengamati di setiap tempat pengajian, Ustaz. Alhamdulillah, awal-awal banyak yang mendengar telah ikut pengajian dan telah berpakaian satu. Alhamdulillah. Cuman tadi kita mendengarkan bahwa Bapak itu sudah mengerti kita, tetapi yang saya tanyakan saat ini adalah, tapi saya mohon maaf Ya. kawan-kawan semua, Ya. saya mengamati dimanapun pengajian ini mengenai warna-warni pakaian, Ustaz. Tidak Islami, tetapi ada warna-warni. Apakah warna-warni itu bagus? Sebab ada yang, kalau saya lihat sih, ada kayaknya memancing pandangan juga gitu, Ustaz. Apa itu bagus pakaian-pakaian kami itu? Apa bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat sekali ya dari ibu ini. Ibu di pembahasan tulisan mengenai tabarruj yang ada di buku ataupun ada di internet yang saya katakan tadi, itu ada pembahasan khusus warna pakaian wanita apakah termasuk perhiasan. Ini ada pembahasannya. Jadi warna itu bisa perhiasan bisa tidak, tergantung dari menyolok atau tidaknya, menarik perhatian atau tidaknya. Makanya yang terbaik itu adalah kita gunakan warna-warna yang tidak melanggar, yaitu warna-warna yang ya tidak menyolok, menarik perhatian, warna-warna yang cenderung kepada hal-hal yang mungkin kalem dan tidak menjadi sebab fitnah. Itulah kesimpulan dalam pembahasan masalah ini, dan dalam tulisan ini saya terangkan dengan lengkap tentang nukilan dari para ulama yang berhubungan dengan hukum warna pakaian. Nah, ya, pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah waktu. Untuk ibu yang tadi bertanya terakhir juga dapat hadiah buku yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya. masih boleh satu lagi? Ya, silakan Bu, satu lagi. Iya. Ibu Ana minta Ana untuk video bersama teman-temannya dalam perjalanan keluar Indonesia. Semua ibu-ibu yang sudah sepuh, termasuk Ibu Ana, yang dalam hal ini bagaimana Pak Ustaz? Anak kasihan karena beliau memang tidak bisa sendiri. Biasanya semua baju dan urusan beliau itu anak yang ngatur. bereskan. Nah, untuk jalanannya sendiri sekitar 5 hari sampai kembali di Jakarta. Mohon bimbingan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ibu dan ibunya ya dalam kebaikan, dan senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan agamanya. Ya, kalau tadi seperti yang ibu jelaskan tadi atau yang akhwat ini jelaskan tadi tentang kondisi ibunya yang seperti itu, maka jelas keluar negeri termasuk safar. Berarti harus berlaku padanya hukum-hukum safar. Apalagi keluar negeri tentu ada plusnya lagi ya. Masalah keamanan, masalah terhindar dari fitnah itu semakin sulit untuk kita perkirakan, begitu ya. Makanya dalam hal seperti ini wajib ada mahramnya. Wajib dengan mahram, dan mahram itu syaratnya harus laki-laki. Laki-laki yang sudah dewasa yang ya bisa menjaga si perempuan tersebut dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Makanya dia laki-laki yang terpercaya, adil sifatnya. Para ulama berselisih pendapat dengan masalah hukum, misalnya mahram yang kafir itu diperselisihkan hukumnya oleh para ulama tentang boleh tidaknya dia menjadi mahram. Nah, kalau ibu ingin menemani ibu dalam kondisi seperti itu, ya berarti ibu sebaiknya
jadikan yang menemani ibu itu, yang menemani orang tua itu adalah salah satu dari anaknya yang laki-laki, atau mungkin saudaranya yang laki-laki, atau siapapun yang laki-laki, atau bahkan mungkin bisa cucunya yang sudah dewasa menjadi mahram baginya. Itu lebih bagus dan lebih sesuai dengan syariat dan lebih dekat dengan penjagaan agama. Nah, ya boleh ada satu lagi pertanyaan. Ya sama, ini pertanyaannya sama dengan yang tadi ya. Suami yang menyuruh anaknya atau suaminya atau anak perempuannya untuk berhias, sama seperti tadi kita nasihati, kita ingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut karena itu melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini merupakan apa yang bisa kita jawab dalam kesempatan kali ini. Banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi saya yakin sebagian besar di antaranya sudah ada jawabannya dari dalam ceramah tadi atau dalam buku atau tulisan tentang tabarruj ini yang bisa kita baca lagi untuk lebih lengkapnya. Demikianlah, semoga apa yang kita kaji di siang hari ini bermanfaat. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.